Halo teman-teman, perkenalkan, saya Agung Anugerahha, Dokter Gigi Muda RSGM Baitur Rahmah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan karies, serta bagaimana cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Video ini dipersembahkan oleh Departemen Pedodontia RSGM Baitur Rahmah dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Onel Sukma Pertiwi. Let's check it out! Karies merupakan suatu penyakit pada jaringan keras gigi, dimulai dari enamel dan meluas hingga pada bagian yang lebih dalam menuju dentin. Bahkan dapat menyebabkan infeksi pada pulpa, yaitu bagian pada gigi yang berisi aliran darah dan persyarafan. Menurut data survei World Health Organization atau yang disingkat WHO, tercatat bahwa di seluruh dunia 60 hingga 90% anak mengalami karies gigi. Di Indonesia, karies merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling banyak terjadi pada anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 80 hingga 95%. Berdasarkan data tersebut, karies tidak dapat dianggap sepele dan memerlukan perhatian khusus. Kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti jarangnya menyikat gigi, kebiasaan minum susu botol dalam waktu yang lama hingga tertidur, serta konsumsi makan makanan kariogenik yang berlebihan seperti permen, coklat, dan es krim merupakan penyebab utama terjadinya karies pada anak. Karies gigi terbentuk karena adanya sisa makanan yang menempel pada gigi dan tidak dibersihkan, kemudian berkoloni dengan bakteri penyebab karies yang ada pada rongga mulut yaitu Streptococcus mutans, sehingga pada akhirnya menyebabkan gigi menjadi kehitaman dan berlubang. Pada awalnya, gigi karies tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, kerusakan bisa semakin terlihat. Adapun gejala karies gigi pada anak yang dapat terjadi di antaranya, pertama, timbul bercak putih pada permukaan gigi yang biasanya diabaikan. Apabila bercak putih ini dibiarkan, maka akan muncul bercak kuning atau kecoklatan pada gigi sebagai tanda kerusakan yang telah meluas atau demineralisasi yang telah berkembang. Selanjutnya, apabila tidak segera dilakukan perawatan, maka gigi mulai terlihat kehitaman dan lubang semakin dalam yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembusukan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada pulpa gigi, serta dapat mengakibatkan sakit dan bengkak. Akibatnya, gigi tidak dapat difungsikan. Dampak terjadinya karies gigi pada anak adalah terganggunya konsentrasi anak dalam belajar, sehingga dapat menurunkan tingkat kecerdasan, mengganggu proses pengunyahan yang mengakibatkan terganggunya proses pencernaan, serta dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dan menurunnya kualitas hidup anak. Terus, bagaimana ya cara mencegah karies atau gigi berlubang? Pertama, lakukan perawatan gigi dan mulut, yaitu dengan menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari setelah sarapan di pagi hari dan malam sebelum tidur. Gunakan sikat gigi dengan tangkai sikat yang nyaman dipegang dan stabil saat digunakan. Pemilihan bulu sikat yang halus dan ujung bulu sikat yang membulat, serta gunakan pasta gigi yang mengandung fluor, yaitu zat yang dapat mencegah terjadinya karies pada gigi. Lakukan penyikatan gigi secara perlahan, tepat, dan efisien dengan menempatkan bulu sikat 45 derajat pada permukaan gigi, serta lakukan dengan gerakan memutar. Lakukan pada seluruh permukaan gigi serta pastikan tidak ada sisa makanan yang menempel pada gigi dan gigi sudah terlihat bersih. Lakukan penyikatan selama 2 menit. Bersihkan permukaan lidah dengan menggunakan tang scraper atau alat pembersih lidah khusus untuk membersihkan permukaan lidah dari kotoran yang menempel yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Lakukan flossing dengan menggunakan dental floss atau benang khusus untuk sela-sela gigi yang dapat membersihkan sisa makanan yang terselip di antara gigi. Hindari penggunaan tusuk gigi karena dapat melukai gusi dan mendorong sisa makanan yang terselip ke dalam gusi.
Akibatnya dapat terjadi infeksi dan pembekakan di area gusi. Fluoridasi, yaitu dengan mengaplikasikan fluor oleh dokter gigi minimal tiap 6 bulan sekali pada anak yang memiliki risiko karies yang cukup tinggi. Selanjutnya, aplikasi pit dan fisur silen, yaitu dengan mengaplikasikan bahan silen pada permukaan pit dan fisur sesuai dengan anatomi gigi oleh dokter gigi, di mana gigi dengan pit fisur yang dalam pada anak sangatlah rentan untuk terkena karies, dikarenakan makanan dengan mudah terselip di area tersebut dan memungkinkan kolonisasi bakteri penyebab karies. Penutupan pit dan fisur terbukti efektif dalam mencegah karies pada gigi anak. Diet makanan, di mana karies dapat dicegah dengan mengurangi pengkonsumsian gula ataupun makanan kariogenik seperti permen, coklat, dan es krim, serta konsumsi makan makanan yang sehat dan berserat seperti buah dan sayuran. Jangan lupa datang ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan gigi dan mulut agar karies dan penyakit rongga mulut lainnya dapat dideteksi sejak dini dan dapat segera ditangani. Nah, tidak sulit bukan mencegah karies gigi? Yuk, mulai terapkan berbagai kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Siapa lagi kalau bukan kita yang mencegahnya? Ingat, jangan tunggu sakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian penampilan video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.